Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Saya mulai karena ini sudah 12 menit dipakai nunggu ya. Sebelum saya mulai, saya tanya siapa yang pakai akun Dimas itu? Halo? Halo, suara saya didengar apa enggak? Dengar Pak. Ya, siapa yang pakai akun Dimas itu? Karena saya mau lihat di absen. Nggak tahu. Halo, yang lainnya yang merasa pakai akun Dimas. Kan nggak ada siswa yang namanya Dimas. Oke, sekarang begini sebelum pelajaran dimulai ya. Coba aktifkan kameranya, aktifkan videonya supaya saya bisa melihat wajahnya masing-masing. Halo. Oke, semua diaktifkan supaya saya lihat wajahnya masing-masing. Oke, semuanya ya diaktifkan. Ya, Faiza Saro, Lela belum, Anggita sudah, Siska, Nurisnaini, Yanesa, Perik, Putri belum diaktifkan, tolong diaktifkan. Faiza Saron, Faiza Nur Adnin sudah. Ini baru masuk Maulidatul Hasanah. Suara saya didengar apa enggak? Dengar Pak. Oke. Oke ya. Tolong yang nggak usah malu karena saya ini mengabsen ya. Yang pakai akun Dimas tadi siapa? Kan nggak ada siswa di kita itu namanya Dimas. Halo? Halo? Nggak ada Pak. Tapi masuk sini. Masuk tak lihatnya ya. Ini ada Adi Dimas. Bentar. Ada Dimas gitu. Oh, sekarang nggak ada, dicabut berarti. Tadi ada pakai akun Dimas. Tadi saya lihat kok di absen ini. Oke, nggak jadi masalah sudah. Pelajarannya mau saya mulai. Nah, begini ya. Sebelum pelajaran saya mulai. Mohon maaf ini bukan urusan rahasia, maka saya floor. Nanti Priska nggak usah kecil hati. Gini, saya kan nggak pernah nyimpan rapot kalian kan, saya nggak pernah mau. Rapot itu pasti saya suruh bawa pulang, kemudian hari-hari mendekati mau diisi baru saya suruh kumpulkan kan begitu. Nah, tujuannya apa? Supaya nanti kalau mencari-cari pihaknya cuma satu tok. Jadi mulai kelas 1 kan saya pasti begitu. Saya nggak pernah nyuruh naruh rapot itu ya. Pasti saya suruh di rumah kan gitu. Kemarin juga gitu. Nah, terus sekarang tiba-tiba nanya rapot semester 4. Inilah yang saya tidak mau karena apa? Saya nggak pernah bawa rapot. Kalaupun dikumpulkan itu pasti tetap di sekolahan. Kemudian saya isi. Nah, untuk Priska, tolong Priska diingat-ingat. Walaupun dulu itu waktu itu kamu nggak nyetorkan, tapi kan waktu kenaikan kelas kan ngambil. Ada kok, buktinya itu ada di saya itu ditandatangani orang tua. Kalau waktu kenaikan kelas itu nggak diambil, sekarang saya tanya, kamu tahu ranking 1 dari mana?
Terus Dulu kan itu Pak, apa itu pas, pas itu kan ada PDF yang dikirim ke orang tua. oh enggak, Yang satu lembar itu. kalau PDF itu bulanan, enggak pernah semester nah. Kalau PDF itu bulanan, kalau semester apalagi kenaikan kelas pasti orang tua didatangkan. Ingat-ingat itu. Rapot bulanan itu yang dikirim online. Coba diingat-ingat. Ada buktinya ditandatangani ya. Jadi mungkin waktu itu karena belum dimasukkan, diambil eceran. Terus coba dicari lagi, kamu dapat piagam apa kak? Kan kenaikan kelas itu semester 4. Ya Pak, dapat piagam. Terus pialanya kan biasanya ada, terus kan ada keringanan SPP itu. Iya, keringanan SPP itu saya screenshot yang dari Pak yang dikirim ke orang tua itu kan ada PDF kayak peringkat 1 gitu. Iya, tapi begini ya, coba nanti ditanyakan atau yang lainnya juga tolong waktu mengumpulkan dan waktu bagi lagi itu biasanya sudah ini dibawa saja dikasihkan. Tolong yang lainnya juga ikut mencari kalau merasa pernah katutan, karena saya nggak pernah nak ya nyimpan rapotnya siswa. Pasti saya kasihkan, pasti itu. Dan saya punya bukti kuat, ada tanda tangan ini, tanda tangan nih. Jadi ada pembagian semester itu yang kelas 11 itu kamu entah siapa ini ada tanda tangannya kok Briska. Pengambilan itu ada tanda tangannya. Berarti sudah diambil. Itu ya. Oke, ini di saya sudah saya pastikan nggak ada karena tempatnya cuma satu di lab. Tinggal di kamu di rumah Briska dicari yang teliti, terus teman-temannya terutama Maulid Effendi ini bisa ditanya. Ya, barangkali ketitipan waktu itu gitu ya. Oke? Itu saya mau mulai pelajarannya ya. Bentar, saya mau pelajarannya. Oke, nah sekarang tampilan layarnya sudah dilihat atau belum? Sudah. Oke, kalau sudah dilihat, ini gambar apa? Halo? Yang tampil ini gambar apa? Halo? Halo? Gambar foto. Ya, gambar apa? Foto orang Pak. Foto orang. Oke, sekarang begini. Karena saya sudah mulai, videonya dimatikan semua. Sama audionya kecuali nanti yang mau bertanya atau mau menjawab baru dinyalakan. Oke? Iya Pak. Oke ya, sudah. Pelajarannya saya mulai dari penampilan gambar. Ini ada 2 orang ya. Coba kamu lihat apa sesuai dengan tulisan di atas ini, daun telinga. Jadi daun telinga orang ini dengan orang ini tidak sama ya. Jadi ini seret langsung begini, ini turun sedikit. Model begini namanya menempel. Model begini tidak menempel. Nah, kalau perempuan yang kebetulan ditakdirkan Allah model begini, ini kalau dikasih anting-anting apa itu pantesan. Anting-anting yang gandol itu. Kalau model begini, jangan beli anting-anting yang gandol. Nah, itu ya. Tiap orang nggak sama nanti. Apa maunya ini? Apa maunya? Ini ada yang masuk ya. Apa maunya yang saya terangkan ini nanti dilihat perbandingan berikutnya. Oke, ada
Yang saya tanya saja. Yang saya tanya dibuka. Saya mulai dari Anggita. Anggita, audionya dinyalakan. Halo Anggita. Ya Pak. Oke. Apa perbedaannya dua gambar perempuan ini? Garis rambut berlekuk, yang satunya garis rambutnya rata. Nah, jadi ini garis yang ada di dahi, di batuk itu ya. Ini ke belakang, ini rata gitu ya. Oke, saya teruskan. Ibu Jari, melengkung apa tidak? Saya tanya Arma. Halo Arma, yang lain audio dimatikan, Arma saja. Halo Arma. Arma, halo. Dengar nggak Arma ini? Halo Arma. Dengar. Hah? Halo. Ya, dah sekarang coba Arma, kamu praktekkan jempol kamu itu ikut yang mana? Saya nggak usah melihat. Hah? Melengkung. Oh, ikut yang melengkung. Oke. Saya berikutnya. Nah, kamu lihat semua siswa ya, lihat ini. Tangan kalau dikatupkan ini. Tangan kalau dikatupkan ya. Yang ini jempolnya yang kiri di atas. Yang ini di bawah jempolnya. Terus yang ini jempol yang kanan di atas, yang kiri di bawah. Nah sekarang saya minta Devani. Halo Devani. Oke, sekarang tanganmu kamu katupkan begini. Sudah Devani? Sudah Pak. Oke, kalau sudah, kamu masuk yang golongan mana? Golongan cross left thumb over right, apa cross right thumb over left? Yang overright Pak. Over right, berarti tangan jempol kiri kamu yang di atas ya. Oke. Nah ini saya nggak usah nanya. Jadi ada siswa nanti mungkin ya kalau tertawa itu di pipinya sini, langsung pipi ini namanya pacek. Berikutnya lah ini. Coba semuanya nyoba. Oke, semuanya nyoba begini. Nah, saya tanya Faiza Nurjanatu Adnin. Oh, Erlina dulu, Erlina. Halo Erlina. Iya Pak. Oh, kamu bisa nggak seperti ini? Kategori bisa apa tidak? Menggulung lidah begini. Halo. Nggak keluar gambarnya Pak. Loh, kamu nggak keluar gambarnya ini. Oke, sudah. Siapa saja seluruhnya ya melihat ini. Ini kan siswa menggulung lidah. Sekarang siapa yang merasa menggulung lidah bisa angkat tangan ke saya. Oh, angkat tangan apa? Ngomong ke saya. Saya Pak bisa gitu. Saya Pak. Ya, siapa yang bisa? Siapa yang bisa? Anggita, oke. Berarti sekarang begini. Faiza siapa? Zaro Pak. Oh, Faiza Zaro. Ya sudah. Sekarang Faiza Zaro buka kameranya. Faiza Zaro. Saya mau lihat. Sekarang praktekkan. Saya kepingin buktikan. Ayo. Gulung lidahnya. Oh ya, memang bisa. Oke, terima kasih. Ya. Oke, benar memang. Nah, saya lanjutkan. Nah, oke ya. Nah, berikutnya ya. Nah, ini ada ayam. Ayam ini bulunya tidak lurus. Kalau bahasa Jawa ini disebut pitik wale. Nah, oke. Sekarang perhatikan mulai tadi ya. Nah, jadi ini ada daun telinga nempel, ini daun telinga tidak nempel. Ini ada berlekuk, garis rambut di dahi ini lurus.
Kemudian ada jempolnya orang melengkung, ada yang lurus. Ada orang yang kalau dikatupkan jempol kanan di atas, ada yang jempol kiri di atas. Ada orang yang punya lesung pipi, ada yang tidak punya. Ada orang yang bisa menggulung lidah, ada yang tidak bisa. Kemudian ayam, ada ayam yang bulu biasa, ada yang balik. Nah, semua itu adalah sifat beda yang diwariskan. Saya ulang, semua itu adalah sifat beda yang diwariskan. Jadi sifat beda. Jadi ini nggak ada yang lebih baik, nggak ada yang lebih jelek. Ini nggak ada yang lebih baik, nggak ada yang lebih jelek. Sama saja. Nah, cuma kenapa ada yang bisa begini seperti Pak Isa tadi, kenapa yang tidak? Itu adalah warisan atau keturunan. Nah, itu ya. Jadi hari ini kita mau membahas tentang proses pewarisan sifat. Mari kita lihat ungkapan-ungkapan ini. Saya minta Indah Miftah. Halo Indah Miftah. Iya, Pak. Oke, kamu baca yang pertama, nak. Ungkapan-ungkapan pewarisan sifat. Air dari cucuran atap jatuhnya ke perimbangan juga. Oke, sudah. Oke, sudah. Sekarang setelah Indah, Erlina Octavia. Halo Erlina Octavia. Ya, Pak. Kamu baca yang ini. Kamu baca yang ini. Erlina, ayo. Halo. Halo Erlina, dibaca yang ini. Kelihatan apa enggak Erlina? Oke, mungkin gangguan teknis, nggak apa-apa. Faiza Nurjanatu Adnin. Halo. Kamu baca yang ini, yang sedang saya tunjuk ini. Apa? Kacang masa ninggal lanjarani. Nah, itu bahasa Jawa. Kamu ini orang Jawa, nggak bisa bahasa Jawa. Ini membacanya kacang mosoko ninggal lanjarani. Itu ya. Nah, itu. Ya. Oke, sekarang Ferik Arsada. Halo, Ferik. Ferik, halo. Halo, Ferik. Iya. Baca ini yang ketiga ini. Father like son. Yang keras. Like father like son. Like father like son. Oke, terima kasih. Sekarang Fitria Hanim. Halo, Fitria Hanim. Ya, Pak. Oke, baca yang keempat ini. Ayo nih. Itu pasti tidak jauh dari pohonnya. Buah jatuh pasti tidak jauh dari pohonnya. Nah, oke. Inilah peribahasa diambil dari seluruh dunia. Misalnya nomor 2 diambil dari Jawa. Nomor 3 diambil dari Eropa. Semua peribahasa ini yang menjelaskan ada proses pewarisan sifat. Contoh, di Jawa ini kalau ada anak itu persis bapaknya atau persis ibunya, maka orang Jawa bilang kacang mosoko ninggal lanjarani gitu. Di Eropa misalnya ada orang bernama Maldini, pemain sepak bola. Kemudian anaknya juga bernama Maldini. Anaknya namanya Paolo Maldini, bapaknya Robert Maldini. Nah, bapaknya dulu main sepak bola, anaknya main sepak bola, maka itu like father, like son. Di Amerika misalnya George Bush senior, George Bush junior, dua-duanya jadi presiden. Nah, itu like father, like son. Nah, itu artinya di dunia ini semua orang tahu bahwa ada pewarisan sifat. Nah, di biologi nanti sudah diterangkan pewarisan sifat itu bendanya gen. Yang semester kemarin DNA itu. Nah, sekarang yang mau dibahas itu aturannya. Nah, ini perhatikan, apa sih pewarisan sifat itu? Pemberian karakter dari parental.
Jadi dari parental ini mungkin ada yang masuk ini mana? Coba ada yang masuk enggak? Oh, enggak ada. Nah, jadi pemberian karakter atau sifat dari parental. Parental itu apa? Orang tua. Jadi bahasa Latin parental itu orang tua. Orang Inggris itu meniru itu ya, dibuang AL-nya jadi parent itu orang tua. Kepada keturunannya. Keturunan itu bahasa Latin filial. Inilah pengertian, saya kira sederhana ya. Jadi kamu itu diberi karakter, diberi sifat oleh ibu bapak kamu. Namanya parent, ibu bapak kamu. Terus kamu sendiri disebut filial. Nah, karena bendanya itu dibawa oleh zat bernama gen, maka disebut juga pewarisan genetik. Nah, perhatikan. Inilah gambar orang bernama Gregor Johann Mendel. Inilah orang yang menemukan aturan-aturan penurunan sifat lewat penelitian di kacang kapri ini. Jadi ini kacang kapri. Kalau kepingin tahu aslinya, nyentuh, ya beli di pasar itu ada. Kalau kepingin tahu yang masih tumbuh, di Pujon sana ini, di warung Kidul Pujon itu ya. Nah ini 2 tahun yang lalu saya ke sana itu saya foto itu ya. Oke. Yang perempuan, ini biasanya kacang kapri ini dimasak pakai apa ini? Halo, yang perempuan? Halo? 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 Loh, kok hilang semua ini? Halo? Halo Pak. Ya, biasanya ini dimasak model bagaimana ini kacang kapri ini? Oseng-oseng. Dioseng-oseng itu ya. Ini dicampur dengan wortel apa itu ya. Oke, betul itu ya. Nah inilah sifat-sifat dari kacang kapri. Jadi kacang kapri itu punya sifat-sifat, saya mulai dari pertama. Ada yang bijinya itu mentek. Mentek itu bahasa Inggris round. Nah, ada yang bijinya kepeng. Bahasa Inggris wrinkle. Nah, kalau bahasa Indonesia ini biji bulat, ini biji kisut. Ada yang biji kuning, ada biji hijau, ada yang berbunga purple ungu, ada yang putih, ada yang tutup bijinya itu flat, ini lurus, ada yang berlekuk-lekuk, gini. Terus tutup bijinya ini ada yang hijau, ada yang kuning. Terus batangnya ini ada yang tinggi, long, tall, ada yang short, pendek atau dwarf, kerdil, cebol. Terus letak bunganya, ada yang di ujung saja ini. Ada yang selain di ujung juga di samping. Nah, kalau di ujung itu namanya bunga yang terminal. Kalau di samping juga ada namanya bunga aksial. Itulah beberapa sifat kacang kapri yang kebetulan diteliti oleh orang yang bernama Gregor Johann Mendel. Oke. Nah, Pak Mendel itu melakukan percobaan seperti ini. Seperti ini percobaannya Pak Mendel untuk menemukan hukum Mendel nanti. Nah, dari bukunya Pak Mendel itu selain menemukan ini kita dapat motivasi. Ini cerita sedikit. Pak Mendel itu kepingin sekolah tapi nilainya nggak cukup. Itu di buku sejarahnya begitu. Jadi dia orang Austria pergi ke Jerman, kepingin sekolah, nilainya nggak cukup, ditolak. Kemudian dia malu kalau kembali dari Jerman ke Austria. Nah, dia memohon kepada sekolah
supaya dia nggak pulang tapi nginep di asrama situ. Itu nggak sekolah, nginep di asrama. Terus dia menyediakan diri untuk jadi tukang bersih-bersih. Istilahnya ya jadi nyamponi gereja, sekolah itu. Nah, setiap lewat di kelas dia nengok orang-orang yang ada di kelas yang belajar itu. Nah, dia supaya diterima bersedia nggak digaji. Hanya minta tanah di sekitar gereja itu ditanami kacang kapri, ini hasilnya dipakai sendiri. Nah, ketika nanam itulah dia nemukan ini. Kemudian nggak diam, itu berarti walaupun dia nggak sekolah, sifat ilmiahnya tinggi. Jadi dia nemukan, loh, kacang kok ada yang ungu, ada yang putih, ada yang kuning bijinya. Dia penasaran. Karena itulah dia melakukan penelitian, nanya sama temannya di kelas gimana cara ngawinkan kacang kapri. Ini digambarkan di sini. Jadi kacang kapri itu dikawinkan, prosesnya disebut penyerbukan buatan. Caranya benang sarinya dipotong, diketokkan ke butik sana dari pihak yang ungu, kemudian dari pihak yang putih benang sarinya juga dipotong, diketikkan ke sini, sehingga itu terjadi perkawinan saling membuahi atau perkawinan silang. Nah, perkawinan silang kalau sifatnya beda, contohnya ini ungu dan putih, itu namanya hibrid, ya, disebut hibrid gitu. Jadi ini percobaannya Pak Mendel. Nah, dia melakukan percobaan banyak sekali ya, disilang bukan satu. Kemudian kalau sudah berbuah, buahnya ditanam. Ternyata hasilnya selalu seperti ini, apa? Ungu dengan putih, yang ini nanti jadi berbuah, ini jadi berbuah, masing-masing dari sini buahnya ditanam, hasilnya ternyata ungu semua. Berapapun jumlahnya ungu semua, nggak ada yang putih. Dari sini Pak Mendel semakin penasaran kenapa orang tuanya, kalau diibaratkan orang ya, ungu dan putih, kok anaknya ungu semua gitu. Maka dia penasaran, nyoba anaknya ini dikawinkan. Jadi ini dikawinkan dengan ini, ungu dengan ungu dikawinkan, ungu dengan ungu dikawinkan, banyak sekali kan gitu. Nah, supaya nggak keliru diberi tanda-tanda seperti ini. Yang dikawinkan pertama kali itu disebut P, parental induk. Anaknya P diberi papan, dikasih nama F1. Kalau F1 ini dikawinkan, punya anak, supaya nggak keliru nanti diberi nama F2. Sehingga nanti begini, P punya anak F1, F1 punya anak F2, maka F2 apanya P, ayo? Halo? Tolong dijawab. Cucunya, begitu ya. Jadi F2 itu cucunya gitu. P itu parental induk, F keturunan. Keturunan pertama anak, keturunan kedua cucu. Berarti F3 apa, nak? Halo? F3 apa? Cici, kabar bilang, Pak. Buyut ya. Buyut cicit itu ya. Oke, nah ini perkawinan yang beda itu namanya hibrid. Kalau mengawinkan hibridisasi itu. Gitu. Nah, ini yang dilihat sama Pak Mendel enggak seluruhnya. Jadi contoh nanti, nah ini kan ada model biji, warna bunga, letak bunga, model tutupnya buah, tingginya tanaman kan gitu. Pak Mendel nggak mau teliti semuanya, nggak serakah. Yang diteliti cuma warna bunga tok. Jadi makanya di sini yang digambar warna bunganya saja. Nah, oke, dari sinilah Pak Mendel nanti menulis, mengajukan pendapat. Nah, ini pendapatnya Pak Mendel. Perhatikan, ungu disilang dengan putih. Berapa yang disilang banyak? 100 misalnya. Anaknya berapa? Banyak 1000 misalnya, semua ungu. Maka Pak Mendel punya kesimpulan,
berarti yang ungu ini menang, gitu. Yang putih kalah. Maka dia ngomong, oh di dunia ini ada sifat dominan. Oh di dunia ini ada sifat resesif. Jadi dominan itu menang, resesif itu kalah, gitu. Oke, paham ya? Sekarang saya tanya. Sampai tadi belum saya sapa. Raihan. Halo Raihan. Halo Raihan. Halo Raihan. Oh ngilang sudah. Putri Wayuni. Halo Putri. Iya Pak. Oke Putri. Saudaramu berapa Putri? 3. 3 itu jenis kelaminnya bagaimana? Perempuan, laki-laki, sama saya. Oh berarti perempuannya 2, laki-lakinya 1 gitu ya? Iya. Oke, maka kalau dicocokkan di sini itu namanya yang laki-laki dominan, yang perempuan resesif. Sekarang masih saya tanya, masih Putri. Mohon maaf Putri, wajahmu seperti bapakmu apa seperti ibumu? Ibu. Nah, maka wajah, di bidang wajah ibumu dominan, gitu ya. Kemudian bapakmu resesif. Sekarang saudaramu itu adik apa kakak? Kakak. Kakakmu itu wajahnya seperti bapak apa seperti ibu? Bapak. Berarti di kakakmu wajah bapakmu dominan kan gitu ya. Nah, itulah pengertian dominan seperti itu. Paham nggak? Yang lain? Nah sekarang saya teruskan ya. Kemudian tadi ungu ini, saya kembali ke atas, jangan bingung. Nah kan ungu yang ini anaknya, ini dikawinkan dengan ini, ungu dengan ungu. Nah ternyata hasil perkawinannya ungu dengan ungu itu ada yang putih. Jadi ini ungu dikawinkan dengan ungu, anaknya ada yang putih. Itu. Selain anak yang lain juga ungu. Sekarang saya tanya Maulid Effendi, mantan kepala desa kita. Oke Maulid, halo? Halo. Oke, sekarang ya, ini kan asalnya ini Lid. Nah, supaya nggak bingung, ungu dengan ungu gini ya. Nah, cuma di sini saya gambarnya 1 Lid, nggak 2. Jadi dia ungu kawin dengan ungu, punya anak ungu dan putih. Saya tanya Lid, F1 ini punya sifat putih apa tidak Lid? Punya Pak. Punya, apa buktinya? Soalnya anaknya ada yang putih. Anaknya ada yang putih. Nah, berarti di F1 ini sifatnya 2 apa 1 Lid? 2. 2 apa saja berarti sifatnya di sini? Dominan sama resesif. Enggak, jangan warnanya apa di sini nanti? Berarti sifat warna apa? Ungu sama putih. Ungu sama putih kan gitu ya. Jadi ini punya 2 sifat, ungu sama putih. Yang lain yang nggak ngerti loh, ungu gitu. Maulid tadi punya pendapat, punya bukti apa? Di sini pasti punya sifat putih, buktinya anaknya putih kan gitu. Kalau di sini nggak ada putih, nggak mungkin anaknya putih kan gitu. Jadi di sini ada 2 sifat ya, sifat ungu dan sifat putih. Saya tanya Maulid, di sini yang kelihatan sifat apa? Ungunya Pak. Ungunya nggak kelihatan. Yang kelihatan ungu Pak. Ya, yang kelihatan ungu. Sifatnya nggak kelihatan di sini apa nanti? Putih. Putih kan gitu. Nah itulah nomor 2 ini dicocokkan. Ada sifat terkandung nggak kelihatan. Ada sifat fenotip diekspresikan kelihatan. Jadi di sini punya sifat 2. Ungu diekspresikan. Yang putih terkandung. Itu istilahnya genotip dan fenotip. Paham, Lid? Paham Pak. Paham. Oke, yang lainnya paham apa tidak? Paham. Sekarang saya tanya, kalau paham ya, kalau paham dengan pengertian nomor 2 ini. Begini, jika ada seorang ibu rambutnya lurus, seorang bapak rambutnya lurus, anaknya keriting. Pertanyaan pertama, bisa apa tidak seperti itu? Kalau menurut ini,
Halo? Siapa saja boleh jawab, bisa apa tidak kasus seperti itu? Bisa, Pak. Bisa ya? Halo, halo? Yang keras jawabnya, bisa apa tidak? Bisa. Bisa. Bisa, Pak. Bisa. Kenapa kok bisa? Pakai penjelasan ini tadi. Mungkin neneknya keriting, Pak. Tuh, jangan jawab ke neneknya ini aja dulu. Kan tadi ini begini, ini ungu kawin dengan ungu, anaknya putih. Terus disimpulkan oleh Maulid tadi di sini apa kan gitu. Nah, sekarang ini contohnya saya ganti. Ada orang rambut lurus, kawin anaknya ada yang keriting. Berarti apa kesimpulannya di Bapak Ibu tadi? Karena ada sifat genotif, Pak. Oh, apa? Halo? Yang laki-laki Maulid mungkin itu tadi. Ada sifat genotipnya, Pak. Ada sifat genotipnya ya. Kan gitu. Jadi kalau ada orang pasangan suami istri lurus, itu kan fenotip. Kita kan nggak tahu genotipnya karena genotip itu terkandung kan gitu ya. Kalau tiba-tiba jebul anaknya itu keriting, kan berarti dia punya genotip. Nah, sekarang ini nggak guyon ini ya. Gini ya, kamu mohon maaf ini kamu ya, yang elek gak ganteng, yang elek nggak ayu, jangan putus asa. Itu nyamar itu. Boleh jadi nanti elek oleh elek, anak yang ganteng, anak yang ayu. Ada nggak kasus seperti itu? Halo? Ada. Itu kan karena ada sifat genotip ini ya. Jadi nyamar. Ngerti maksudnya? Jadi jobone elek jerone ganteng gitu. Jobone elek jerone ayu kan begitu. Sekarang saya balik. Ada nggak begini? Seorang yang sangat tampan, istrinya cantik, anaknya biasa-biasa saja. Ada nggak? Ada lah. Itu ini ya. Itu karena ada sifat genotip, ada sifat fenotip. Oke, saya teruskan. Pelajarannya ini memang pelan-pelan. Nggak apa-apa. Nanti ini videonya saya kirimkan ada kok. Kamu lengkapnya di videonya ya, nggak apa-apa. Kemudian karena ini sudah disimpulkan, kemudian hasilnya ini. Hasilnya apa? Ungu, putih. Hasilnya 31. Maksudnya ungunya 3, putihnya 1. Apa jumlahnya cuma 4? Tidak. Jadi banyak, tapi tetap perbandingannya 31. Misalnya begini, 100 gitu. Yang sekitar 70-an ungu. Yang sekitar 20-an lebih putih. Artinya kalau disingkat 3:1. Nah, dari 3:1 ini, Mendel itu punya kesimpulan ini diumpamakan seperti matematika. Kalau ini kawin itu dikatakan seperti sesuatu kali sesuatu, panah ini sama dengan. Terus ini 3, 1 itu 4. Jika Mendel menganalisa sesuatu kali sesuatu menjadi 4. Nah, begitu. Maka saya bertanya, berapa kali berapa supaya jadi 4? Nah. Halo? Halo? 2 kali 2. Gitu ya. 2 kali 2 itu jadi 4. Nah, kamu boleh jawab begini, 4 kali 1 Pak, 4. Tuh, nanti salah. Salahnya begini, perhatikan. Ini kan ungu kali ungu. Kalau di sini sudah 2, di sini harus 2. Kalau di sini 2, di sini 4, di sini 1, ya nggak adil kan, sama-sama ungunya kan gitu. Nah gitu. Jadi analisanya seperti itu. Jadi Pak Mendel menganalisa, mungkin di sini bendanya yang nanti disebutkan itu jumlahnya 2. Maka pendapat Pak Mendel nomor 3 ini, 1 sifat dibawa oleh 2. Kenapa kok saya tulis titik-titik? Pas Pak Mendel ngeliti, gennya belum ditemukan. Jadi Pak Mendel hanya ngomong, mesti yang bawa sifat itu benda jumlahnya 2. Nanti bendanya itu ditemukan orang lain, diberi nama gen atau DNA. Itu. Nah, pendapat terakhir dari Pak Mendel, kalau 2 bagaimana? Ini dihubungkan dengan sini. Ini punya 2 sifat ungu, ini punya 2 gen putih. Katanya Pak Mendel, pasti diberikan setengah saja. Jadi ini gennya diberikan ke sini 1, ini gennya 1.
sehingga dia itu punya gen ungu dan gen putih. Terus, loh lah kok keluarnya kok ungu? Mengacu pada nomor 1, karena ia dominan gitu. Inilah hukum Mendel. Nah, sekarang kalau gen dominan ketemu resesif, hasilnya bagaimana? Saya mau main simulasi seperti ini. Halo? Kelihatan ini ya? Halo? Kelihatan. Apa bentuknya? Bulat. Bulat. Apa warnanya? Bulat. Apa warnanya? Merah sama biru. Nah, perhatikan. Ini simulasi perkara dominan resesif. Perhatikan. Perkara ini ya. Dominan itu menang, resesif itu kalah. Itu saya simulasikan begini supaya kamu paham. Ini merah ya. Ini biru. Biru. Ini saya klik satu-satu supaya saya tahu nggak kedobelan. Memang dia tunggal. Nah, ini double. Nah, ini double. Nah, sekarang tunggal sudah. Nah, tunggal. Nah, perhatikan ya. Oke, sekarang ini mau saya gabung dengan ini. Dengan cara ini ditaruh ke sana boleh, ini ke sana boleh. Yang pertama ini ke sana dulu. Prek. Nah. Prek. Saya taruh ke sana. Nah, kemudian ini saya taruh ke sana. Nah. Oke, sekarang saya beri gambaran. Perhatikan, ini saya mau nerangkan ini nak ya. Dominan resesif itu gen yang menentukan sifat. Sekarang gen itu saya gambar ini. Jadi ini gen, ini gen, ini gen, ini gen. Terus di antara gen-gen ini ada yang resesif, ada yang dominan. Nah, sekarang saya tanya, ini ya, sudah saya gini-ginikan. Gennya berapa ini? Silakan siapa yang mau jawab. Gennya ini berapa? 1 apa 2? Kalau ini 1. Jadi ini 1, ini 1, ini 1, ini 1. Semua 1-1 dulu ya. Nah, sekarang gen itu mau saya pertemukan. 2 gen bertemu. Ini. Plus. Nah, ada. Ini warnanya apa? Merah. Merah. Sekarang sebagai perbandingan, ini saya taruh di sini, plus, saya taruh di sini, plus. Nah, yes. Ini warnanya apa? Merah. Jadi ini merah, ini merah. Sekarang saya tanya, apa bedanya ini dengan ini? Ini dengan ini. Siapa yang bisa apa bedanya? Ini dengan ini. Halo? Yang bawah 1 gen. Yang bawah ini 1 gen. Yang ini 2 gen, gitu ya. Terus ini tadi 2 gen apa 1 gen? 2 gen. Oke, sekarang saya tanya. Di sini gennya apa dengan apa? Merah dengan merah. Merah dengan merah. Kelihatannya apa? Merah. Merah. Sekarang di sini gennya apa? Merah dan biru. Merah dengan biru. Kelihatannya apa? Merah. Nah, makanya sekarang kalau ini saya ketemukan dengan ini namanya dominan, ini namanya resesi. Paham ya? Paham? Jadi ini kalau ini dominan, ini resesi. Buktinya diwalak-walik tetap yang merah menang, loh, kan gitu ya. Sekarang saya kasus lain. Coba saya kasus lain, misalnya ini dengan ini. Nah, kasusnya lain kan? Nah, di sini gennya berapa? 2. Gen apa dengan apa? Gen apa dengan apa? Merah dengan biru. Nah, sekarang yang menang siapa? Biru. Biru. Nah, begitu nah. Hidup itu begitu, oke? Nah, itu ya. Ngerti maksudnya? Nah, oke, sekarang simulasi lagi. Perhatikan, ini tak sisin no ya. Tak sisin no. Nah, supaya nggak ganggu. Misalnya, biru ini gen cantik. Biru ini gen ganteng. Merah ini gen elek. Ini gen elek, gitu ya. Sekarang perhatikan. Ini wanita cantik. Ini pria ganteng.
Gitu ya. Paham apa enggak? Nah, sekarang kawin. Kata Pak Mendel kan gennya 2, kawin. Terus kalau kawin anaknya di sini menerima gen di sini separuh saja, di sini separuh saja. Ada anak menerima ini, menerima ini. Ada anak menerima ini, menerima ini. Nah, sekarang saya tanya, kalau 2 anak ini sama-sama laki-laki, ini anaknya yang bagaimana? Halo? Yang ganteng. Ganteng ini? 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 Nah, begitu kan? Paham ya? Ya. Oke, Ya, Pak. oke, paham ya? Nah, oke, kalau paham, dominan resesif, sekarang saya teruskan. Perhatikan. Nah, pendapatnya Pak Mendel ini ya, ada 4. Ini diuji, apakah ini benar, itu diuji, dicek, dibuktikan. Yang dipakai membuktikan itu ilmu matematika. Nah, ilmu matematikanya ini, ilmu matematika. Jadi ini matematika ya ini. Ilmu matematika, misalnya ini ya, A, kemudian A, maka ini A plus A gitu. Atau boleh begini, mohon cara lain ya. Misalnya ini A, ini B, maka A plus B. Ini A plus B. Maka ada rumus A plus B kuadrat. Kan begitu ini. Nah, jadi ini matematika. Nah, ini segi 4 ini namanya Punet. Karena yang nemukan Pak Punet. Jadi ini adalah menguji pendapatnya Pak Mendel ini pakai ilmu matematika dengan rumus A plus B kuadrat. Supaya kamu nggak bingung, Pak ini hurufnya sama kok A plus B kuadrat. Saya ganti sudah sekarang gini. Bentar. Nah, ini ya. Ini loh, ini. Y besar, Y kecil, Y besar, Y kecil. Maka kalau ini A, ini B, ini A, ini B, maka ini A plus B kali A plus B kan jadi seperti ini. Ini A, ini B, ini A, ini B. Kan nanti akan begini. A kuadrat, 2AB, B kuadrat kan begitu. Nah, itu matematika untuk menguji pendapatnya Pak Mendel. Perhatikan ya. Perhatikan ya. Pak Mendel mengatakan, saya harus kembali ke atas. 1, ada sifat dominan, ada sifat resesif. Ada sifat terkandung, ada sifat ini. Sifat dibawa oleh 2 gen. Ini diterapkan dalam perhitung untuk buktikan apa contohnya. Karena yang bawa sifat itu kita tidak tahu, tapi Mendel ngomong jumlahnya 2, maka kita lambangkan pakai huruf 2. Jadi ini ungu, T besar, T besar. Ini putih, T kecil, T kecil. Nah, jadi 2 huruf ini mempraktekkan pendapat Pak Mendel nomor 3. Dibawa oleh 2. Nah, berikutnya, perhatikan saya mesti gitu. Kemudian kenapa ini hurufnya besar, kenapa ini hurufnya kecil? Itu mempraktekkan uji pendapatnya Pak Mendel nomor 1. Sifat yang dominan pakai huruf besar. Sifat yang resesif pakai huruf kecil. Jadi ungu menang pakai huruf besar. Putih kalah pakai huruf kecil. Nah, begitu. Nah, ini ya. Kemudian kenapa ngitung ini kok pakai segi 4 begini? Karena ini harus kita pisah ke sini. Ini harus kita pisah di sini. Sehingga ini dikatakan separuhnya ini. Ini separuhnya ini. Ini untuk mempraktekkan apa? Kata Pak Mendel nomor 4. Ada anak itu hanya mewarisi setengah saja, nggak boleh 2. Jadi kalau di sini ada gennya 2,
jangan dua-duanya dikasihkan sini. Satu tok. Nah, untuk bikin dari sini satu, dari sini satu, itu dibuatkan segi 4 seperti ini. Jadi ini gen orang tua, ini gen orang tua, ini gen anaknya. Begitu. Ini cara menguji. Nah, ternyata, kalau diuji, lanjutannya seperti ini. Perhatikan, nanti ada istilah-istilah ya. Kemungkinan alel yang berada pada gamet yang disergoli parental dituliskan di baris yang paling atas dan paling kiri. Jadi ini alel namanya. Atau gamet dari orang tua. Terus itu paling atas paling kiri ini. Jadi ini gamet atau alel, ini gamet atau alel. Kemudian ini kemungkinan genotip keturunan ada di kotak sebelahnya. Jadi ini genotip keturunannya, gennya. Jadi ini gen bapak, gen ibu kasih sana. 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 Jadi ini gennya anak. Begitu ya pengertiannya, oke? Halo? Halo? Ya, Pak. Oke, kan dipahami ini. Ini cara pembuktian dulu. Nah, sebelum ini kamu supaya nggak bingung, maka ada syaratnya nanti dalam perhitungan Pak Mendel ini. Untuk selanjutnya apa? Ini harus hafal istilah-istilah ini. Kalau istilah-istilah ini tidak mengerti, berbahaya nanti ya. Jadi hukum Mendel ini nanti kamu akan ngitung-ngitung terus, itu kayak matematika, tapi supaya nggak bingung, istilah-istilah ini harus dipahami. Oke, nomor 1 parental, biasanya disingkat P, artinya induk. Saya satu-satu dulu. Dah, clear? Ini paham nomor 1 itu? Halo? Siapa yang nggak paham nomor 1? Paham. Paham. Paham, Pak. Nomor 2, filial. Biasanya disingkat F, artinya keturunan. Nah, filial ini pakai nomor-nomor. Kalau F1 tadi artinya apa? Halo? Keturunan pertama. Keturunan pertama istilahnya apa? S. Loh, keturunan pertama itu bukan anak nomor 1 loh ya. F1 itu adalah anak, gitu ya. Anak, gitu. Kalau F2? Halo, kalau F2? Cucu. F2 apanya F1? F2 apa? Anaknya F1. Kalau F3 apa? Cucunya F1. Cucunya F1, anaknya F2. gitu. Oke, saya ngerti berarti ya. Jadi F itu jangan keturunan, jangan anak nomor berapa, jangan gitu ya. Garis keturunan, ngerti maksudnya? Fenotip, sifat karakter yang terekspresikan. Sifat atau karakter yang terekspresikan, teramati. Jadi misalnya kamu melihat ada seekor sapi bertanduk, tidak bertanduk, lah itu karakter namanya. Sapi warnanya merah, warnanya putih, itu karakter. Jadi yang kelihatan itu fenotip. Genotip, gennya. Genotip, gennya. Sampai di sini paham apa tidak? Paham, Pak. Kalau nggak paham, saya gunakan contoh. Saya gunakan contoh ya, pakai pelajaran kimia. Pakai pelajaran kimia. Saya tanya saja, saya gampang. Fenotip dengan genotip ini saya gunakan contoh pakai pelajaran kimia supaya gampang. Nova Ramadan. Halo Nova. Halo Nova. Apa? Oke Nova. Saya tanya Nova, rumus kimia air apa?
Bentar, Pak. Rumus kimianya air apa? Diucapkan, nggak apa-apa. Halo? Bentar, Pak. Loh, kok sebentar apanya? Air itu loh apa rumus kimianya? H2O, Pak. H2O. Oke, betul. Rumus kimia S. S. Nggak tahu, Pak. Loh, nggak tahu. Siapa yang tahu rumus kimia S? S batu itu. Halo? Halo? Kalau air H2O, kalau S? H2O, Pak. H2O. Sama ya? Sama. Jadi air itu H2O, S juga H2O. Kan begitu. Tampilannya kan beda. Maka saya ngomong pakai begini. S, air itu fenotip. Genotipnya H2O. Paham apa tidak? Halo? Jadi gen itu aslinya, fenotip itu tampilannya. Ngerti maksudnya? Jadi H2O itu bisa tampil jadi air, fenotipnya. Bisa tampil jadi es. Bisa tampil jadi uap ya. Ngerti maksudnya? Nah, itu pengertian fenotip itu begitu. Jadi begini ya. Makhluk hidup yang genotipnya sama, fenotipnya belum tentu sama. Saya ulang. Makhluk hidup yang gennya sama, fenotipnya belum tentu sama. Itu ya. Karena fenotip itu bentuk luarnya. Kalau gen itu bentuk dalamnya. Oke. Dominan pasti diekspresikan atau menang. Yang menang tadi sudah. Resesif, gen yang jika bersama gen dominan tidak diekspresikan. Tapi resesif ini muncul fenotipnya kalau dia nggak ketemu dengan dominan. Contohnya tadi, yang dikalahkan itu bisa muncul asalkan nggak ketemu yang mengalahkan. Oke, saya teruskan. Homozigot. Pengertian apa ini? Apabila makhluk hidup itu punya gen grade-nya sama, misalnya besar-besar, kecil-kecil, itu homozigot. Homo artinya sama. Heterozigot, pasangan gen, satu dominan, satu resesif, misalnya H besar, H kecil. Jadi ini istilah-istilah ya. Ini tolong dihafalkan nanti. Alela, apa? Pasangan gen. Contoh, kalau makhluk itu punya gen 4, A besar, A kecil, B kecil, B kecil, itu genotip gennya. Alelanya apa? A besar, A kecil, alela. B kecil, B kecil, alela. Kalau gennya cuma sepasang, misalnya ini saya hapus, cuma ini tok misalnya, ini saya hapus, mohon maaf, saya hapus ini, maka A besar, A kecil itu genotip. Dia juga alela, gitu ya. Alel, separuh dari genotip yang nanti diwariskan. Contoh, A besar, A kecil, ini genotipnya. Alel, bukan alela ya. Kalau saya ditanya A besar, A kecil itu genotipnya, alelanya apa? Ya A besar, A kecil. Alelnya apa? A besar dan A kecil. Gitu. Jadi separuhnya ini. Contoh yang lain lagi, genotip B besar, B kecil. Nah, alelnya apa? B besar, mohon maaf ini besar-besar, B besar dan B besar. Jadi alelnya sama. Nah, sekarang saya buatkan banyak. Genotip A besar, A kecil, B besar, B kecil. Maka alelnya A besar, B besar. Separuhnya ini. Gitu ya. Oke. Nah, ini sudah berapa menit ini? Jam 8.39 berarti sudah 1 jam, berarti jam 1.2 habis, tinggal 34. Oke, untuk Google Meet ini saya akhiri sampai di sini. Nanti habis ini kamu lihat di GCR, akan saya kirimi videonya. Jadi ini tadi saya rekam ya. Ini tadi saya rekam, itu saya kirimi nanti videonya.
Tapi video yang ini ngirimnya besok. Video yang lain saya kirim hari ini 2. Karena harus diolah ya. Jadi nggak bisa langsung dikirim untuk video yang ini. Jadi nanti jam sisanya ini kamu pelajari via video. Jadi kamu nanti habis ini ke GJR, kemudian unduh video, begitu. Terus silakan mungkin disetel nanti boleh, kapan-kapan juga boleh. Oke, sebelum saya akhiri, coba ini karena saya rekam, maka saya minta untuk semua videonya on semua, di-on-kan semua supaya wajahnya kelihatan. Oke, ya, di-on-kan semua. Saya masih belum bisa ngilangkan ini, harus nanya anak saya. Pak, ini cek ketok kabar arek yo. Oke, semua wajahnya ditampilkan ya, karena ini sedang saya rekam semua. Halo, semua wajahnya direkam semua ya. Oke. Halo, yang lain yang belum, tolong. Yang lain yang belum, videonya, anak alar ini mulai tadi kak, saya sapa ya, mohon maaf. Tantria ini masuk apa enggak ini? Ayo, videonya yang belum di-on-kan semua. Ini saya hafal, Nurisna ini, Rizka, Aisyah Saro. Halo, yang belum videonya. Halo, yang videonya yang belum, videonya yang belum. Halo, ini sebelum saya akhiri. Halo, saya tunggu ya. Nanti habis ini saya akhiri. Kayaknya kan berapa tadi? Kok gede-gede? Gak cukup ya. Halo, wah ini sudah maksimal ini ya. Oke, jadi ini semua ini saya rekam ya. Saya rekam. Nah ini tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 orang yang bisa tampil ini. Nah oke. Saya akhiri pertemuan kali ini. Jadi jangan lupa bisa tutup ini kamu ke GJR ya untuk Maulid. Oke, Pak Lurah. Untuk mengunduh video. Tapi habis ini tunggu dulu ya. Saya belum upload videonya. Yang video bukan buatan sekarang, ada 2. Nanti yang buatan sekarang yang ada gambar kamu ini saya upload lain hari, kan harus olah dulu. Nah, sekian pertemuan hari ini. Mudah-mudahan. Kok isi lagi ya? Bukan laptop.